Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai metode pengajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ilmu politik untuk muda praja atau mahasiswa tingkat pertama IPDN semester 2 dengan bobot 3 SKS. Adapun spesialisasi keilmuan saya adalah mengajar pada konsentrasi ilmu politik dan pemerintahan. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu memperkenalkan ilmu politik secara menyeluruh dan memberikan pemahaman dasar-dasar ilmu politik serta berbagai masalah yang erat kaitannya dengan ilmu politik. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar pemahaman tentang ilmu politik yang meliputi pengertian, definisi, konsep, objek, karakteristik, sejarah, pendekatan-pendekatan, ruang lingkup, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya, metode dan teknik yang digunakan dalam studi dan analisis fenomena politik, pembagian atau distribusi kekuasaan dan institusi politik, proses dan interaksi politik, demokrasi, partisipasi politik, partai politik, ideologi politik dan Pancasila, konstitusi atau undang-undang dasar, dan hak asasi manusia. Sehingga diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini, luaran yang ingin dicapai adalah peserta didik atau praja dapat memahami ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan kaitan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dan mampu mengimplementasikannya dalam menganalisis berbagai fenomena politik. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, para praja akan diberikan pokok bahasan atau topik-topik selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Adapun strategi yang digunakan dalam penyampaian perkuliahan ini yaitu satu, saya menggunakan textbook wajib. Textbook wajib yang digunakan adalah dalam mata kuliah ini adalah buku karangan Miriam Budiarjo dengan judul Pengantar Ilmu Politik. Yang kedua, saya menggunakan media e-learning dalam pembelajaran ini. Jadi bahan materi perkuliahan baik berupa dokumen, artikel ilmiah atau video, tugas kuliah, forum diskusi maupun ujian semuanya dapat diakses di e-learning.ipdn.ac.id sehingga penyampaian transfer of knowledge bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah pengantar ilmu politik secara online melalui media Zoom. Ya, terima kasih sekali bagi yang sudah bergabung di kelas kita pada minggu ketiga ini. Dan saya tadi mendengar ada beberapa yang masih vaksin, nggak apa-apa, nanti kuliah ini akan saya rekam dan nanti akan saya upload di e-learning. Hari ini kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkupnya. Jadi pengertian ilmu politik itu seperti apa, kemudian ruang lingkupnya seperti apa, nanti akan kita bahas ulang lagi beberapa paham ataupun pandangan yang tentunya bisa dibagi-bagi. Dalam hal ini saya akan mencoba mengambil ilmu dari Ramlan Surbakti, Prof. Ramlan Surbakti. Di dalam ilmu politik sendiri, saya akan mencoba untuk menarik Anda, mencoba untuk membawa Anda kepada sebuah permasalahan mendasar khususnya di negara kita, di Indonesia. Dan ini merupakan permasalahan-permasalahan mendasar yang tentunya Anda sebagai kader aktor di dalam pemerintahan harus memahami itu semua. Jadi ada permasalahan pendidikan di negara kita, mungkin ada beberapa tempat di Indonesia yang masih tertinggal dan mungkin biasanya itu adalah daerah-daerah terluar di
di Indonesia, atau bahkan ada di antara Anda semua yang berasal dari tempat-tempat yang akses pendidikannya aja susah kayak gitu, mau sekolah harus jalan kaki jauh sekali, terus kemudian kadang-kadang nggak ada gurunya gitu. Jadi keterbatasan akses itu nggak cuma akses infrastruktur, tapi juga mungkin akses seperti sekarang akses internet. Kemudian yang sering kita sering kita dengar, sering kita lihat kemiskinan di mana-mana. Itulah gunanya kita itu mempelajari ilmu politik. Jadi kesemuanya itu tidak bisa diselesaikan secara matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, tidak bisa seperti itu. Jadi ilmu politik itu nanti akan mempelajari, memotret permasalahan seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Jadi lingkungan yang kumuh, kemudian ada yang akses kesehatannya pun juga tidak memadai, kemudian rumah yang tidak layak huni, yang tidak mencukupi. Jadi semuanya itu harus diselesaikan dengan cara yang saksama, dalam tanda kutip ya, dengan cara yang seksama. Nah, cara yang seksama itu seperti apa? Itulah kemudian kita tahu ada yang namanya ilmu politik. Kemarin kita sempat diskusikan bersama. Menurut Plato itu kan ilmu politik itu adalah ilmu yang sangat sejatinya itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena mempelajari mengenai bagaimana menuju kesejahteraan bersama gitu. Jadi Plato itu kan memang filsuf dari Yunani yang istilahnya sangat idealis sekali. Menurut Plato, ilmu politik merupakan ilmu yang sejatinya sangat luar biasa baiknya, karena dia punya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, itu salah satu pandangan mengenai ilmu politik. Jadi bagaimana mewujudkan sebuah kebaikan bersama, common virtue. Nah, tapi ada juga yang ilmu politik yang dipahami sebagai kekuasaan. Nah, ini adalah beberapa potret visualisasi. Saya sengaja cantumkan di sini. Ada orang yang duduk di kursi, ada kursi kosong, ada kursinya cuman kursi plastik kayak gitu. Kira-kira ada nggak di antara Anda mungkin yang mau komentar tentang hal ini? Izin Pak, izin Muda Praja di Ramanwangi, izin menjawab Pak, izin Pak. Ya, silakan nanti. Izin Pak, izin menyampaikan. Kalau menurut pendapat saya Pak, kursi itu dilambangkan sebagai tahta atau jabatan Pak. Jadi semakin apapun jabatan seorang, pasti mereka memiliki suatu kursi yang melambangkan jabatan mereka Pak, izin Pak. Ya, oke, sip. Melambangkan kekuasaan. Oke, selain Ade ada lagi ya? Izin Pak, Muda Wanita Praja, Hesti Marsyalopha, izin menjawab Pak, izin Pak. Siapa namanya? Hesti, oke. Izin Pak Hesti Pak, izin Pak. Ya, oke. Hesti, silakan Hesti. Izin Pak, menurut saya gambar kursi itu hierarki Pak, tentang hierarki. Karena walaupun seperti yang tadi Ade sudah bilang, walaupun jabatannya tinggi, tapi menurut saya itu kayak seperti contohnya di kursi yang ada ratu duduk, itu berarti tidak semua orang bisa duduk di situ Pak. Oh, oke. Ya, sip. Makasih. Ya. Makasih Hesti. Ya, yang lainnya silakan ayo. Bagus, si Ade tadi udah ngomong ada kekuasaan itu gimana kekuasaan. Ada si Hesti itu ada makna hierarki yang ada di sana. Terus kemudian ada lagi, ayo silakan. Pak, menjawab, menurut saya kursi itu sebagai lambang sebuah tanggung jawab Pak. Jadi setiap orang memiliki kursinya masing-masing dan memiliki tanggung jawabnya masing-masing Pak. Jadi semakin bagus kursi yang dia duduki, semakin besar tanggung jawabnya. Tinggal bagaimana orang tersebut
menjaga tanggung jawab tersebut sesuai dengan kursinya, Pak. Nah, oke. Sekian, Pak. Izin, Pak. Sip. Terima kasih Irfan. Nggak ada jawaban yang salah ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kalau Irfan bilang itu melambangkan sebuah tanggung jawab masing-masing sesuai. Izin Pak, Muda Praja Adiratya izin menjawab Pak. Iya, Adiratya silakan. Izin Pak, dari gambar kursi tersebut Pak, saya melihat bahwa kursi plastik Pak itu lebih cocok diduduki oleh gambar yang di atas Pak, Presiden Prancis Emmanuel Macron Pak. Karena beliau memperoleh jabatannya itu Pak secara konstitusional Pak, melalui pemilihan Pak. Sedangkan yang di bawah Pak, Ratu itu dia memperoleh kekuasaan itu bukan karena demokrasi Pak, tapi karena sistem monarki Pak. Saya rasa monarki sudah tidak relevan lagi zaman sekarang Pak. Izin Pak. Ya. Oke. Siap. Nggak apa-apa, Adiratya, terima kasih. Nanti kita bisa diskusikan itu antara demokrasi dan monarki ya kan. Ini sekarang saya akan masukkan dalam konteks ilmu politik ya. Ini merupakan yang sekarang ini konteksnya adalah kita akan melihat bahwa ilmu politik itu selalu dimaknai dengan kekuasaan. Kursi itu merupakan lambang kekuasaan. Jadi orang yang berlomba, yang berkompetisi dalam politik itu sebenarnya kan cuma pengen cari kursi kekuasaan gitu loh. Jadi kekuasaan itu, tahta itu rata-rata orang menggambarkannya dengan kursi ya kan. Nah itulah, jadi orang yang bisa menduduki kursi itu merupakan orang yang berkuasa kayak gitu ya kan. Terus nanti biasanya Anda juga pasti pernah mendengar apa itu yang namanya kursi panas, apa yang namanya kursi basah misalnya kayak gitu. Jadi terminologi seperti itu muncul seiring dengan itu tadi kesan bahwa kekuasaan itu kan di atas kursi. Dan kursi tadi itu, kalau kursi panas itu artinya apa? Ada yang tahu nggak itu? Analogi kursi panas itu tuh melambangkan kursi apa itu coba? Saya ingin tahu aja. Kira-kira ada yang tahu nggak kursi panas itu apa? Pak, Muda Adiratya. Muda Praja Adiratya izin menjawab Pak. Kursi panas Siap, itu. Izin Pak, kursi panas yang dimaksud adalah ia memperoleh kedudukan kekuasaan tersebut melalui pergolakan Pak. Pergolakan antar lawan politiknya Pak, izin Pak. Oke. Ya, terus kemudian ada nggak yang mau jawab kursi basah itu apa kursi basah? Itu kan cuma akronim orang Indonesia pada nyinyir wah itu kursi basah gitu. Padahal tahu nggak artinya kursi basah itu apa? Mbak. Ya. Ria ini. Siap. Rentio pertama izin menjawab Pak. Oke, siap. Makna dari kursi basah adalah pekerjaan yang lurus atau halal Pak, izin Pak. Riantio, sebenarnya tidak ada jawaban yang salah, cuman nanti kalau saya nggak luruskan nanti Anda jadi jadi misleading ya. Kursi basah itu istilahnya kursi yang bukan karena cara mendapatkannya halal itu bukan, tapi kursi basah itu adalah kursi yang yang banyak uangnya di situ. Jadi misalnya nanti Tio dilantik jadi pejabat di dinas pendapatan daerah gitu, di Dispenda gitu, itu akan berbeda dengan teman-teman yang dilantik di kecamatan. Lebih basah mana itu kursinya di kecamatan sama di Dispenda. Jadi itu hanya akronim yang nggak resmi sebenarnya, cuman kan ada terus kemudian kita tahu, itu kursi panas itu orang yang sengaja itu jadi kursi rebutan gitu loh. Maksudnya Presiden RI itu adalah kursi panas gitu, karena banyak sekali yang mau merebut di sana. Gitu. Kursi yang sangat strategis sekali gitu. Mau jadi Kapolri itu juga kursi panas, karena mungkin untuk mendapatkannya pun juga ada pergolakan, ada itu tadi seperti yang dibilang si Adiratya. Terus kalau kursi basah itu memang kursi yang
istilahnya banyak rezeki di sana, banyak uang di sana, mengalir di sana. Itu porsi bahasa. Saya contohkan aja misalnya orang yang kerja di Dispenda, Dinas Pengelolaan Keuangan atau Kekayaan Aset Daerah kayak gitu, dibandingkan dengan orang yang kerja jadi kepala seksi di kecamatan gitu. Itu jelas beda itu. Basah mana itu beda gitu. Nah, jadi tadi yang disampaikan sama Ade, sama Esti, sama Irfan. Ade sudah bilang tadi mengenai kekuasaan. Oke, betul, kekuasaan. Dan Hesti itu membuat sebuah kata poin yang harus kita tekankan. Jadi Hesti tadi benar sekali. Kursi itu merupakan ada kaitannya dengan hierarki di sana. Jadi orang seperti Macron, presiden Perancis itu, terus kemudian Queen Elizabeth itu bisa masuk di sana. Itu jadi Presiden Macron itu sebelum sampai ke sana, dan juga seorang Queen juga yang dia sekarang bertahta di Inggris itu juga dalam menuju proses ke sana itu ada hierarki yang benar-benar harus dilalui begitu. Jadi bahkan untuk menuju ke sana itu ada pertumpahan darah, mungkin ya, ada pertumpahan darah, kemudian ada perang saudara, dan tidak semua orang memang bisa duduk di sana. Terus kemudian yang akan saya sampaikan di sini bahwa itulah yang kita tahu, kebanyakan kita tahu bahwa pemahaman tentang ilmu politik itu didominasi oleh dua pandangan itu tadi. Yang pertama pandangan sejatinya itu sangat baik sekali, pandangan klasik yang ditokohi oleh Plato, dan yang kedua adalah politik itu merupakan kekuasaan, dan kekuasaan itu digambarkan dengan kursi. Jadi itu merupakan dua pandangan yang sangat mendominasi dalam pengertian ilmu politik. Politik itu tuh apa sih sebenarnya kayak gitu? Kan semuanya pasti pada mengira-ngira kamu mainan politik aja sih. Emang politik apa sih sebenarnya? Kita lihat secara etimologinya lah, secara harfiahnya, bahwa istilah politik itu diambil dari bahasa Belanda, ya, yaitu politiek. Asal katanya adalah politiek, dan dalam bahasa Inggris berasal dari politics. Politics itu pakai S ya. Jadi jangan kalau memberitahu seseorang mengenai ilmu politik dalam bahasa Inggris, politics pakai S, yang semuanya itu bersumber dari bahasa Yunani, yaitu politika. Politika sendiri berasal dari berhubungan dengan negara, dengan akar katanya adalah polites. Polites itu artinya warga negara, dan polis itu adalah negara, kota. Kemudian kata polis sendiri itu berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Kota itu adalah city state. Jadi di Yunani sana itu mereka menyebut adalah negara kota. Politik itu adalah ada hubungannya dengan warga negara dan negara kota. Kira-kira negara kota yang bisa Anda contohkan itu di mana kira-kira negara kota? Jadi ya, Muhammad siapa? Pak, udah Praja Irfan izin menjawab kok. Irfan, oke ya. Pak. Silakan Irfan. Pak, menyampaikan negara kota itu merupakan negara yang wilayahnya dikelola secara eksklusif oleh suatu kota yang biasanya memiliki kedaulatan, Pak. Contohnya seperti kota Vatikan, Pak. Kalau negaranya adalah Paus Payung, Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih. Terima kasih Irfan. Jadi sebenarnya secara teori negara kota itu sekarang tuh sudah tidak ada sebenarnya. Jadi misalnya kalau kita mau lihat ketika ini lahir, yang namanya politik, kata politik ini lahir itu zaman dahulu di kota Yunani, kan ini dari Yunani.
Di negara Yunani itu ada dua kota, yaitu kota Athena sama kota Sparta. Kota Athena dan kota Sparta itu disebut dengan city state karena di sana jumlah penduduknya itu sedikit sekali. Mereka menganggapnya itu adalah city state gitu. Jadi jumlah penduduk sedikit itu, contohnya di Athena itu cuman nggak ada lebih dari 50.000 orang gitu. Dan tidak semua orang di sana itu punya hak pilih. Jadi itulah yang dulu disebut dengan negara kota itu seperti itu. Dan kira-kira ada nggak yang tahu di Yunani itu semuanya punya hak pilih sebenarnya. Cuman ada dua yang tidak punya hak pilih. Kira-kira yang dua itu siapa saja coba? Hak pilih itu maksudnya surrogate. Surrogate itu bahasa Inggris ya. Surrogate itu hak pilih. Maksudnya kita memilih orang kayak gitu. Di Yunani itu ada dua yang tidak punya hak pilih. Yang pertama adalah budak, slave. Yang kedua adalah wanita. Wanita itu bahkan sampai beberapa tahun belakangan pun, sampai beberapa akhir zaman inilah baru ada hak pilih diberikan kepada wanita. Bahkan di Amerika yang terkenal dengan negara yang penemu demokrasi saja, mereka belum memberikan hak pilih kepada wanita di awal-awal kemerdekaan mereka. Malah justru kita yang merdeka tahun 45 aja, kita sudah memperkenalkan, kita sudah let itu bukan membiarkan, kita sudah memberikan kesempatan kepada wanita untuk membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia. Jadi maksudnya wanita sudah dilibatkan di sana. Tapi kalau di Amerika malah justru enggak. Jadi hebatnya kita malah justru itu. Oke, jadi secara prinsip itu hanya sebuah informasi saja bahwa city state yang dimaksud di sini adalah ketika di negara Yunani zaman dulu ada dua kota, yaitu Athena dan Sparta, yang jumlahnya penduduk itu sedikit sekali, nggak ada lebih dari 50.000 orang, dan tidak semuanya punya hak pilih. Nah, terus kemudian dari sisi etimologi politik sendiri, politik sering dikaitkan dengan negara atau pemerintah. Jadi kalau Anda bilang politik, itu orang taunya negara. Politik taunya pemerintah. Orang yang politik taunya kekuasaan kayak tadi itu, gitu, kekuasaan. Ada Profesor Deliar Nur tahun 83 dalam bukunya itu disebutkan bahwa politik merupakan aktivitas. Jadi sebuah aktivitas, bukan institusi. Jadi politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi orang dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat. Jadi politik itu kemudian sebuah aktivitas atau sikap. Sikap itu maksudnya posisi kita. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan kita pada hari ini kita akan membahas demokrasi, yang nantinya kita akan mendefinisikan apa itu demokrasi, kemudian model dari demokrasi, kemudian konsep dari demokrasi, kemudian ada buku yang sangat terkenal oleh Samuel Huntington tentang Waves of Democratization, gelombang demokratisasi. Jadi nanti akan ada semacam gambaran bahwa negara-negara mana yang sekarang itu pengen banget demokratisasi, mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi, kemudian dari negara itu juga ada paradok ternyata dengan demokrasi, mereka malah mendapatkan negara mereka malah justru tidak well managed seperti itu.
Itu sesi pada pagi hari ini. Dan kemudian terminologi klasik mengenai demokrasi. Kira-kira dari Anda semuanya sudah pernah mendengar apa itu demokrasi, dan jelas itu pasti sudah mendengar, kan? Maksudnya secara familiar Anda semuanya pasti tahu apa itu demokrasi. Oke deh. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika Anda melihat gambar di bawah ini, nah, gambar di bawah ini adalah gambar di mana orang melihat inilah yang dinamakan demokrasi, ya kan? Kalau mungkin ada yang tahu itu di negara mana, yang jelas itu bukan di negara Indonesia, karena di belakangnya ada gunung-gunung yang bagus banget, terus model rumahnya pun juga bagus banget. Jadi itu kerumunan yang Jadi itu merupakan kerumunan di sebuah kota di Switzerland, bahwasannya ketika mereka menginginkan sesuatu atas nama rakyat, mereka berkumpul di sebuah lapangan yang besar, dan kemudian mereka meminta petisi, meminta referendum untuk mengambil sebuah kebijakan publik. Dan itu benar-benar yang selama ini mereka pahami sebagai demokrasi adalah seperti itu. Menurut Abraham Lincoln, from the people, by the people, and for the people. Dan di sana terminologi mengenai demokrasi itu sendiri ada 3 arti demokrasi. Yang pertama, demokrasi diartikan sebagai sumber kekuasaan negara. Jadi power of the people. Jadi tadi itu yang orang pada kumpul tadi itu dianggap sebagai bentuk dari sumber kekuasaan sebuah negara. Nah, karena memang negara dibuat ya untuk rakyat. Rakyatnya pada kumpul di sana, dan itu disebut dengan demokrasi. Kemudian arti yang kedua adalah demokrasi sebagai tujuan dari pemerintahan. Tujuan dari pemerintahan itu adalah untuk menciptakan the common good. Common good itu adalah barang-barang yang publik, yang umum, itu kita kelola bersama. Itulah bagaimana cara mengelola barang-barang publik itu tadi, ya dengan melaksanakan sebuah demokrasi. Ini terminologi klasik mengenai demokrasi ya. Jadi nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut mengenai itu. Jadi yang pertama tadi, demokrasi itu dipandang sebagai sumber kekuasaan negara. Kemudian demokrasi itu yang kedua dipandang sebagai tujuan dari pemerintahan, dan yang ketiga adalah demokrasi itu dianggap sebagai cara untuk memilih pemimpin politik by the people. Jadi kalau mau memilih pemimpin politik, ya kita harus berdemokrasi. Wah, demokrasi. Oke. Yang pada akhirnya nanti akan ada sebuah notion, akan ada sebuah terminologi lagi bahwa demokrasi di Indonesia menurut sila keempat, demokrasinya adalah demokrasi yang musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi kemudian kita bergeser semakin hari menuju demokrasi yang siapa banyak dia yang menang, jadi bukan musyawarah lagi. Jadi nanti itulah yang akan Anda diskusikan dalam paper Anda nanti. Nah, jadi pada dasarnya demokrasi itu berasal dari kata demo dan crazy. Bukan crazy ya, crazy. Demo dan crazy. Itu dari bahasa apa kira-kira? Ancient Greek, I think. Mungkin yang artinya kalau misalnya kita terjemahkan secara letterlek, demos itu the people, kratos itu power atau rule atau kekuasaan. Jadi demokrasi itu ya kekuasaan oleh rakyat,
yang sejatinya kalau menurut para scholar, para ilmuwan pemerintah, ilmu politik, demokrasi merupakan demokrasi berarti power, kekuasaan oleh rakyat. Menurut Lincoln yang sangat terkenal di tahun 1864, demokrasi itu sering dia sebutkan government of, by, and for the people. Okay? Nah, kemudian ada pendapat dari beberapa scholar lagi. Saya highlight dengan warna kuning karena itu yang demokrasi itu diartikan sebagai sebuah masyarakat yang didasarkan pada kesempatan yang sama dan prestasi individu, bukan pada hierarki dan hak istimewa, privilege. Jadi ada lagi menurut Robert Dahl, sebuah ilmuwan politik terkenal juga, dia mengungkapkan a system of decision making based on the principle of majority rule. Jadi sistem pengambilan keputusan berdasarkan prinsip mayoritas. Nah, jadi itu juga demokrasi. Jadi ketika banyak orang mengatakan iya, ya akhirnya jadi iya. Banyak orang yang memilih si A, ya akhirnya si A lah yang jadi pemimpin. Karena menurut Dow, demokrasi yang dianut, demokrasi yang dalam pengertian dia adalah system of decision making based on the principle of majority. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa demokrasi merupakan a means of filling public offices through a competitive struggle for the popular vote. Jadi demokrasi merupakan sarana untuk mengisi jabatan publik melalui perjuangan yang sangat kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat, yaitu menggunakan penggunaan hak pilih atau yang disebut dengan universal suffrage. Jadi setiap orang dihitung satu menggunakan hak pilihnya. Dan Winston Churchill ketika di tahun 1947 dia mengatakan bahwa democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried over time. Jadi Winston Churchill itu mengatakan demokrasi itu adalah bentuk paling buruk sebuah pemerintahan. Tapi yang terbaik tapi selama ini semuanya pada jelek-jelek semua kayak gitu loh. Jadi di antara jelek itu demokrasi itulah yang istilahnya yang paling bagus kayak gitu. Secara tidak langsung dia mengatakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya A, B, C, D, E itu sebenarnya ya jelek semua, tapi ya yang paling baik di antara yang jelek itu ya demokrasi itu ya bagaimana lagi kayak gitu. Itu menurut Winston Churchill. Di sini kita akan melihat ada models of democracy. Jadi nanti ada dua macam model demokrasi. Jadi model menurut the liberalist dan pluralist view. Jadi pandangan liberal dan pandangan pluralis. Dan juga ada pandangan sosialis atau Marxist view. Jadi mungkin Anda pernah dengar Karl Marx yang terkenal dengan teori kelasnya itu adalah the socialist, pandangan sosialis, dan nanti ada pandangan dari pluralis yang lebih dikenal dengan the liberalist. Yunita Dewi, tahu nggak Homo homini lupus apa? Izin Pak, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya Pak. Oke. Izin Pak. Ya. Nah, Zainuddin ya, silakan saya catat. Jadi Pak, kalau kelas bourgeois itu kelas yang mempunyai modal Pak, sedangkan kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki modal. Dengan kata lain, bourgeois itu adalah majikan dan proletar adalah budaknya Pak. Izin Pak. Oke, siap. Makasih Zainuddin. Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Zainuddin tadi. Terus kemudian ini merupakan visualisasi dari waves of democratization. Ini masih ada lagi. Nah, ini adalah Freedom in the World 2015. Nah, itu bisa dilihat petanya di sana. Nah, kemudian
Ada lagi mengenai global desire for democracy. Nah, tapi kemudian ada ininya, ada paradoksnya di sini. Ada global democratic deficit. Itu maksudnya ketika praktek yang sekarang dijalani itu, bahwa keinginan masyarakat, persentase dari negara yang harus di govern menurut the will of the people adalah itu banyak sekali, ada sampai rata-rata 74%. Baiklah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar melalui media online, yaitu Zoom. Baik, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.